Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Baiklah umat sedharma, umat Hindu yang Pedanda cintai. Dalam kesempatan yang baik ini, saya Ida Pedanda Gede Kaca Channel kembali jumpa dengan pemirsa. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan kelanjutan untuk episode kedua ini dalam rangka memberikan penjelasan tentang apa itu Sangha Kemulan, makna pengertiannya. Jadi tugas saya selaku rohaniawan Hindu sebagai pedanda yang diberikan nama Ida Pedanda oleh leluhur kami, yaitu yang disebut Kelakat Ida Betara Lelangit, dari kawitan lelintihan yang nomor 13 yang beliau datang ke Bali melalui Jembrana tahun 1489 yang memberikan gelar Ida Bagus dan Ida Ayu bagi keluarga kami keturunan Brahmana, dan yang menjalankan kesucian meraga suci yang disebut Sang Meraga Putus, yaitu Sang Trijati sesuai dengan dasar sastranya, yaitu Catur Yuga yang dikeluarkan oleh Dinas Provinsi Bali, dan Manusia Pekerti itu adalah Widya Sastra yang diberikan oleh leluhur kami, lelintihan kami yang nomor 13, yaitu Ido dan Yang Dijendra, yaitu Manusia Pekerti. Jadi bagi keluarga Brahmana yang melanjutkan perjalanan beliau sebagai warih Ida Pedanda Saktiwarauh dan Yang Dijendra agar Trijati, yaitu Sang Meraga Putus, yaitu meraga suci, menjalankan kesucian, dan betul-betul disebut Sang Meraga Suci. Maka dari itu Pedanda berusaha menjalankan tugas, kewajiban, fungsi Pedanda sendiri selaku rohaniawan Hindu. Perlu hatinya harus dalam berpikir, berbicara, dan melaksana harus berdasarkan sastra. Jadi tidak boleh keluar dari sastra, yaitu Siwa Sasana Kawikon. Pedanda sendiri hanya tunduk dengan Ida Pedanda Nabe, dan paling utama yaitu sastra itu sendiri, yaitu sastra-sastra yang paling utama. Tidak boleh sembarangan menjalankan keparemartan, yaitu disebut menuju keparemartan. Maka itu dalam kesempatan yang baik ini langsung saja atau Pedanda, baiklah kepada para pemirsa umat Hindu sedharma yang Pedanda cintai. Dalam kesempatan ini Pedanda akan memberikan penjelasan tentang apa itu Sangha Kemulan untuk melanjutkan episode yang lalu, dan sekarang ini episode yang kedua, dan nantinya akan berlanjut ke episode selanjutnya, khususnya tentang apa itu Sangha Kemulan. Nah, dalam kesempatan yang baik ini para pemirsa yang Pedanda cintai, dalam kesempatan ini Pedanda akan memberikan penjelasan tentang apa itu Sangha Kemulan untuk melanjutkan episode yang kedua, dan nantinya akan berlanjut ke episode selanjutnya, khususnya tentang apa itu Sangha Kemulan. Nah, dalam kesempatan yang baik ini para pemirsa yang Pedanda cintai,
Pedanda cintai, untuk mendak kawitan yang disemayamkan atau linggihan di Merajan Kemulan Rong 3 atau Rong Klu itu sendiri, yaitu perlu dan harus mendak kawitan di dalam, karena di dalam itu adalah kawitan kita umat Hindu sedharma sesuai dengan sastranya, yaitu tutur anda tatwa. Jelas dalam lontar itu yang dibuat pada waktu pembangunan Pura Besakih, yaitu oleh Resi Markandeya, satu-satunya yang ada pada waktu itu, dan lontar dibuat pada waktu itu abad ke-11, yaitu disebut tutur anda tatwa. Jelas tersurat, yang ngewangun kemimitaning manusia wenang mendak kawitan ring dalam puri genahnya. Waktu itu hanya ada pura dalam puri saja. Nah, akhirnya para pemirsa yang Anda cintai, akhirnya Bali semakin berkembang dan sekarang ini hampir di semua desa sudah mempunyai kayangan 3, khususnya pura dalam, yaitu dalam itu sendiri, pura dalam itu sendiri semua sama, dimanapun keberadaannya semua sama. Yang bersemayam di sana tiada lain, beliau adalah Ida Batari Durga, yaitu Rabin Ida Batari Siwa yang diutus ke Marcapada bersama catur sanak Ida, yaitu dari Sang Kursika, Sang Metri, Sang Garga, Sang Kurusya, Sang Pertanjala, yaitu 4, tapi jumlahnya ada 5, yaitu yang disebut catur sanak diisi dengan Sang Yang Pertanjala itu sendiri, yang ngiringan Ibu Ida untuk turun ke Marcapada dan melinggih di kayangan 3, salah satunya yaitu pura dalam, yaitu Batari Umo menjadi Batari Durga. Beliaulah penguasa di dalam itu sendiri, yaitu kalau Ida disebut Ida Batara Gede dalam berarti Batari Siwa yang kita sungsung. Kalau Batari dalam berarti Rabin Ida, yaitulah Batari Durga sebagai kawitan kita, yang beliau punya kekuasaan secara niskala untuk memegang, artinya itu yang berkuasa tentang yang disebut yang pitari setelah melaksanakan yaitu Atmodana. Dari pelaksanaannya ngaben, yaitu Atmodana Nyagar Gunung, setelah itu beliaulah yang punya hak, punya wewenang untuk jadinya berkuasa di dalam, yaitu beliau sendiri Ida Batari Durga. Maka itulah untuk mendak kawitan kita di dalam itu dasarnya Purusa Perdana, yaitu harus memakai daksina linggih, yaitu Minah Sereng Ida Perdana Sang Marakeputus Sang Trijati setelah di Pasupati diurip. Nah, itulah dasar untuk mendak Purusa Perdananya itu di dalam, yaitu di kawitan kita, yaitu di pura dalam. Setelah pendak mendak nuntun Purusa Perdana kawitan kita yang ada di pura dalam, selanjutnya atur ningayang diaturkan, atur ningayang di Merajan Dadio, di Merajan Saren, di Merajan Gede. Jadi pengertiannya atur ningayang setelah mendak di dalam, atur ningayang ke Merajan Saren, Merajan Dadio, Merajan Gede itu, jadi Ida Batari yang sudah melinggih di Merajan Sanggah Kemulan itu, beliau akhirnya ikut, akhirnya melinggih di mana kita linggih, ya di mana kita semayamkan, yaitu di Sanggah Kemulan itu sendiri. Ya itulah Datuk Titi
yang bisa Ratu Pranda jelaskan selanjutnya. Nanti akan berlanjut ke episode ketiga. Jadi untuk lebih jelasnya tentang masalah sanggah kemelan itu sendiri. Baiklah para pemirsa, umat sedharma yang Pranda cintai, Pranda cukupkan dulu sampai di sini. Kita berlanjut di episode yang selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Pranda sinep atau Pranda tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Rahajang Rahayu Sarang Sami.